Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aftali dengan NIM 2022-11023. Jadi, saya akan mempresentasikan tugas kelima manajemen teknik kali ini, yang mana kami diminta untuk eh, mencari kasus perencanaan bisnis industri, yang mana saya mengangkat kasus perencanaan bisnis industri tempe di IKM Barokah Bandung. Latar belakangnya itu banyak banyak usaha skala kecil dan besar di Indonesia. IKM Barokah ingin meningkatkan struktur organisasi dan pemasaran. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan investor untuk pengembangan usaha. Kemudian tujuannya itu ada dua, menyusun rencana bisnis yang komprehensif untuk IKM Barokah dan meningkatkan manajemen, pemasaran, dan aspek keuangan. Kemudian, eh, apa itu analisis SWOT? SWOT. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi, bisnis, atau proyek dengan mengidentifikasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunities, peluang, dan threats, ancaman yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, sehingga bisa merumuskan strategi yang lebih efektif. Kemudian, manfaat dari analisis SWOT ini ada 4. Yang pertama, membantu organisasi untuk meletakkan posisi mereka di pasar. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam pengambilan keputusan strategi. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi prioritas dalam perencanaan dan pengembangan bisnis. Dan yang keempat, memberikan wawasan untuk mengenali area yang perlu diperbaiki. Kemudian, analisis SWOT yang dilakukan pada jurnal ini, strengths, yaitu kekuatan produk tempe yang berkualitas. Dan yang kedua, kelemahannya, manajemen yang kurang terstruktur. Dan yang ketiga, lorem Dan yang ketiga ini meningkatkan permintaan produk sehat. Dan yang keempat, ancaman persaingan dari produsen lain. Kemudian, yang tentang rencana operasi yang dilakukan, yaitu aspek manajemen operasi, yaitu yang pertama, pengelolaan produksi tempe, dan kedua, menganalisis anggaran produksi. Rencana keuangannya, analisis keuangan, metode IRR menunjukkan usaha layak dijalankan, dan yang kedua, simulasi penjualan menunjukkan hasil positif. Kemudian, adapun matriksnya itu struktur organisasi yang sebelumnya tidak terstruktur, banyak kebingungan dalam tugas, menjadi terstruktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat. Kemudian manajemen yang sebelumnya manajemen yang kurang efektif dan tidak terencana menjadi manajemen lebih terencana dan sistematis. Kemudian yang ketiga, pemasaran. Pemasaran yang sebelumnya masih tradisional dan inovasi menjadi strategi pemasaran yang lebih modern dan terarah. Produksinya itu yang sebelumnya tidak efisien dan banyak pemborosan menjadi proses produksi yang lebih efisien dengan pengelolaan yang baik. Kemudian keuangan yang sebelumnya kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan investasi menjadi pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan analisis IRR positif. Kemudian ada analisis SWOT. Tidak ada analisis SWOT yang jelas. Analisis SWOT yang dilakukan untuk menentukan strategi yang bisnis. Kemudian akses investor. Sulit mendapatkan investor menjadi lebih mudah mendapatkan investor berkat rencana bisnis yang jelas. Kemudian penjualan yang sebelumnya penjualnya stagnan atau menurun menjadi
peningkatan penjualan akibat strategi pemasaran baru. Nah, kesimpulan dapat diambil yaitu pentingnya perencanaan bisnis. IKM Barokah membutuhkan perencanaan bisnis yang terstruktur untuk meningkatkan manajemen, keuangan, dan produksi. Dengan adanya rencana bisnis yang jelas, IKM dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan menarik perhatian investor untuk pengembangan usaha. Kemudian dari analisis SWOT, melalui analisis SWOT, IKM Barokah dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha. Kemudian struktur organisasi. Penetapan struktur organisasi yang jelas dapat diperlukan agar manajemen dapat berjalan lebih efektif. Ini mencakup penentuan jumlah pegawai dan pengaturan gaji yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Kemudian, pengembangan pemasaran. IKM Barokah perlu fokus pada pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Hal ini mencakup pemilihan pasar sasaran yang tepat dan analisis peluang pasar. Kemudian, kelayakan keuangan. Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan. Metode Internal Rate of Return (IRR) dengan simulasi penjualan 50% dan 100% menunjukkan hasil yang positif di mana IRR lebih besar dari minimum MARR. Kemudian ada rekomendasi untuk pengembangan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, disarankan agar IKM Barokah terus mengembangkan sumber daya manusia dan mencari investor untuk ekspansi usaha lebih lanjut. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.